Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How's it going? I hope you are well. Para sahabat sekalian, bagaimana kabarmu? Saya harap kamu dalam keadaan baik, sehat, dan berkah. Now we learn about present perfect tense. Sekarang kita belajar mengenai present perfect tense. Apa itu present perfect tense? Present perfect tense ialah suatu bentuk kalimat yang menyatakan suatu perbuatan yang telah dikerjakan pada waktu lampau dan telah selesai pada waktu sekarang. Ya, masa lampau itu bisa baru saja terjadi, tadi, kemarin, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, dan sebagainya. Bentuk dari present perfect tense itu ada dua macam, yaitu bentuk verbal dan bentuk nominal. Seperti apakah bentuk verbal dan nominal itu? Marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama ini adalah bentuk verbal. Ya, seperti biasa kita mempelajari ada 3 bentuk rumus, yaitu positif, negatif, dan interrogatif atau tanda tanya. Untuk rumus positif, rumusnya adalah subjek plus have or has atau has ya, plus verb 3 plus object. Jadi subjek itu I, you, we, they, she, he, it ya. Kemudian nama orang, ada nama orang 1 orang, kemudian nama orang 2 orang. Jika dia subjeknya she, he, it, nama orang 1 orang atau tunggal, maka dia subjeknya pasangannya adalah has. Jika dia subjeknya jamak ya, I, you, we, they, nama orang 2 orang, misalnya Rafasha and Wirda, maka pasangannya adalah have, gitu ya. Sekarang kita ke rumus negatif. Subjek plus have or has plus not, ditambahkan not ya setelah have atau has. Kemudian plus verb 3 plus object. Untuk tanda tanya atau interrogatif, have or has itu di depan posisinya. Kemudian baru ditambah subjek, ditambah verb ya, kemudian ditambah objek. Note, catatan yang perlu kita ingat sebagai catatan adalah has or have, has atau have digunakan untuk menanda bahwa kalimat tersebut adalah present perfect tense yang diikuti dengan verb 3 ya. Has digunakan untuk subjek he, she, it, orang tunggal misalnya Wirda ya, seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Kemudian sedangkan have digunakan untuk subjek I, you, they, we ya, orang jamak misalnya Rafasa and Wirda ya. Seperti itu. Example, contohnya nomor 1 kita lihat bentuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Untuk positif contohnya adalah I have cleaned the floor. Ya. Saya telah membersihkan lantai. Subjeknya adalah I, kemudian ditambahkan have sebagai tanda present perfect ya, sudah ya kan. Cleaned verb 3 kata kerja ketiga, kemudian objeknya the floor ya. Untuk kalimat negatif kita tambahkan not setelah have ya. I have not cleaned the floor ya. Rumusnya I plus have plus not, verb 3-nya cleaned plus object the floor. Kemudian interrogatif kalimat tanya ya, have-nya di depan. Have plus subjek plus verb 3 plus object. Have ya plus I sebagai subjek, kemudian cleaned verb 3-nya, kemudian the floor objeknya. Jadi kita sambung, have I cleaned the floor? Apakah saya sudah membersihkan lantai? Gitu ya. Oke, nomor 2, kalimat positifnya sebagai contoh, he has drunk milk. He subjek plus has. Ingat, subjek he, she, it ya, dan nama orang 1 orang itu pasangannya has. Jadi he has drunk verb 3. Drunk ya, itu kata kerja ketiga plus objek milk. Dia telah minum susu. Untuk kalimat negatifnya tambahkan not setelah has ya. He has not drunk milk. Dia telah tidak minum susu ya.
he subjek plus has plus not plus verb 3 yaitu drank plus objek yaitu milk. Untuk kalimat interrogatif, kalimat tanyanya has-nya di depan. Ya, has plus subjek he plus verb 3 kata kerja ketiga drank plus objek milk. Jadi he has drunk milk. Apakah dia telah minum susu? Nomor 3, kalimat positifnya you have just broken the glass. You subjek plus have ya, kemudian plus verb 3 broken ya, plus the glass object. Kamu baru saja memecahkan gelas. Untuk kalimat negatifnya you have not just broken the glass. Ingat, setelah have ada kata not. You have not just broken the glass. Untuk kalimat interrogatif atau tanda tanya, have-nya di depan, kemudian baru subjek, lalu verb 3, kemudian objek. Have you just broken the glass? Next, nominal form, bentuk nominal. Untuk bentuk nominal, kalimat positif, negatif, dan tanda tanya. Baik, untuk kalimat positifnya yaitu rumusnya subjek plus have atau has plus been plus complement. Jadi tidak menggunakan verb atau kata kerja ya. Jadi setelah have atau has ditambahkan been. Oke. Untuk kalimat negatif rumusnya adalah seperti biasa ditambahkan not setelah has atau have. Jadi rumusnya subjek plus has or have plus not plus been plus complement ya. Untuk kalimat interrogatif has atau have-nya di depan, di awal ya. Has atau have plus subjek plus been plus complement. Itulah rumus dari nominal form atau bentuk nominal dari present perfect tense. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut ini. Lihat contoh yang pertama, she has been here since 8 o'clock. Ya, she plus has itu she has karena subjeknya she, pasangannya has, kemudian ditambah been, kemudian ditambah complement. Dia sudah ada di sini sejak pukul 8. She has been here since 8 o'clock. Kemudian untuk kalimat negatifnya, contoh kalimat negatif kita lihat. Untuk rumusnya yaitu subjek plus have atau has plus not plus been kemudian plus complement. Kita lihat di situ she has ya not. Nah, ada notnya. She has not been here since 8 o'clock. Dia sudah tidak ada di sini sejak pukul 8. Oke, selanjutnya kalimat interrogatif ya. Has atau have-nya di depan, kemudian ditambah subjek, ditambah been, kemudian plus complement. Sebagai contoh, kita lihat has she been here since 8 o'clock? Sudahkah dia di sini sejak pukul 8? Ya, itulah bentuk contoh dari kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Next, keterangan tanda waktu present perfect tense. Ya, biasanya keterangan tanda waktu dari present perfect tense itu diantaranya just, already, yet, before, still, since, for, go, once, twice, yet. Itulah tanda-tanda waktu pada present perfect tense. Untuk contohnya yaitu have just spoken English to him. Lihat di situ ada kata just. Ya, aku baru saja berbicara bahasa Inggris dengannya. Jadi seperti yang sudah dicontohkan tentang penanda waktu tersebut. Sebagai bentuk latihan, lihat nomor 1, I have learned to drive so I can do it. I pasangannya adalah have di situ ya. Learned verb 3 to drive object. Jadi saya telah belajar mengemudi, jadi saya bisa melakukannya. Nomor 2, I have been to China before. Saya sudah pernah ke Cina sebelumnya. Jadi have plus been karena tidak ada kata kerja di situ, sehingga dia langsung have been plus complement. Kemudian nomor 3, she has met your friend
dia telah berjumpa temanmu. Lihat di situ subjeknya adalah she, maka ketika subjeknya tunggal she, he, it, nama orang satu orang, maka dia pasangan adalah has. Jadi she has met your friend. Kemudian nomor 4, we have sung Indonesia Raya together many times. Kami telah sering menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Ya. Lihat di situ subjeknya adalah we, maka pasangan adalah have, kemudian ditambahkan verb 3, kata kerja ketiga. Jadi dia we have sung Indonesia Raya together many times. Exercise 2. Latihan yang kedua ya. Number 1, my cousins work as a medical assistant for almost a year. Sepupu saya bekerja sebagai asisten medis hampir selama 1 tahun. Ya, manakah yang tepat? Lihat di situ ada tanda waktunya yaitu for. For berarti di sini selama menunjukkan dia present perfect tense. Cara menjawabnya kita lihat di subjeknya. Lihat itu subjeknya itu my cousins, berarti sepupu, yaitu tunggal, satu orang ya. Maka dia pasangan adalah has. Bentuk kata kerja dari work adalah worked. Jadi jawaban yang tepat adalah B, has worked. Oke, next. Number 2, bla 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 bla, English since 3 ago. Lihat di situ ya. Ada kata since, tandanya berarti dia present perfect tense ya. Nah, lihat di situ ada I have, having. Maka dia karena menunjukkan present perfect, maka kata kerjanya adalah kata kerja ketiga. Jadi jawaban yang tepat adalah C, I have taught English since 3 ago. Saya telah mengajar bahasa Inggris semenjak 3 tahun yang lalu. Oke, nomor 3. John in the same house since 1962. Ya. John, lihat kalimatnya. John itu subjeknya tunggal sendiri, berarti dia menggunakan has. Kemudian lihat di situ pilihannya ada live. Maka live itu berarti kata kerjanya tinggal. Berarti dia menggunakan kata kerja ketiga live. Ya. Jadi jawaban yang tepat adalah C, ya, has lived. John has lived in the same house since 1962. Bab 4, nomor 4, have you bla 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 your bread? Ya, apa kamu roti kamu? Di situ lihat pilihannya ada kata kerja ketiga eaten, ya. Jadi karena ini bentuk present perfect, maka jawaban yang tepat adalah D, have you eaten your bread? Ya. Number 5, nomor 5, we bla 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 our reward. We, lihat di situ ya, dia pilihannya karena ini present perfect, dilihat di situ we pasangannya adalah have. Ya, sebagai tanda waktu adalah already. Kemudian kata kerja ketiganya adalah written. Jadi jawaban yang tepat adalah A, have already written. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada kali ini mengenai present perfect tense. Semoga bermanfaat buat kita semua. Thank you for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.